A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya di channel Arif Billah channel ya. Channel YouTube saya pribadi. Di sini saya akan membahas kembali tentang kajian diri. Kajian tentang diri, mengenal Tuhan. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa kembali kepada Tuhan kalau kita belum mengenal diri sejati kita. Karena cara-cara untuk mengenal Tuhan itu harus dimulai dengan mengkaji diri. Inilah yang diajarkan oleh para guru kita, para kiai, para syekh, para sufi, para guru mursyid, para ulama, para arif billah, para aulia, dan para nabi dan para rasul di zaman kenabian dan kerasulan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih di mana saja berada, simak terus ya kajian kita melalui Arif Billah channel, yaitu dalam konten video saya pribadi ya. Di sini saya fokus membahas tentang kajian diri, tidak ada yang lainnya. Bukan tentang politik, bukan tentang organisasi, bukan tentang partai, bukan tentang, pokoknya ini murni tentang kajian diri, bukan tentang kajian yang lain. Karena satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengkaji diri kita sendiri. Yang lain tidak bisa untuk kembali kepada Allah, itu tidak bisa. Yang ilmu-ilmu yang lain itu hanya ilmu alat saja, ilmu penyempurna saja, ilmu alat untuk memudahkan sesuatu, pemahaman saja. Tapi ilmu untuk kembali kepada Allah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak lain tidak bukan hanyalah harus mengkaji diri, harus mengenal diri kita. Siapa diri kita? Siapa kita? Dari mana kita? Untuk apa kita? Hendak kemana kita? Itu yang perlu kita kaji. Karena kita ini terdiri dari dua unsur ya, ada ruh dengan unsur jasad, unsur ruh dengan unsur jasad. Unsur jasad kita berasal dari 4 anasir ya. Menurut yang saya kaji itu, menurut para ahli ya, unsur jasad kita berasal dari 4, yaitu api, angin, air, dan bumi atau tanah. Api hurufnya alif berdiri ya. Huruf alif itu berdiri api. Di situ hurufnya alif yang unsurnya anasirnya adalah api. Kemudian huruf lam yaitu ruku ya. Tadi berdiri alif berdiri ya. Sekarang lam ruku, hurufnya huruf apa? H ya, H bukan lam ya. Maaf. Huruf H ruku. Warnanya kuning. Itu di situ angin ya, asal anasirnya angin. Kemudian sujud ya. Sujud itu hurufnya mim. Anasirnya air ya, warnanya putih. Kemudian dal, duduk ya, duduk. Itu hurufnya dal, anasirnya air, anasirnya tanah atau bumi. Warnanya hitam. Jadi dalam 4 huruf itu atau 4 anasir itu dirangkai menjadi berbunyi Ahmad. Alif ha mim dal, Ahmad. Itulah yang dikatakan Ahmad. Ahmad itu aku memuji maksudnya. Maka dari situlah kita dianjurkan, disuruh untuk sholat secara syariat, secara jasad atau jasmani, yaitu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itu hakikatnya. Kita itu disuruh
mengenal diri. Di dalam kita beramal ibadah sholat itu kita dituntut pada hakikatnya lah hanya untuk mengenal diri sebenarnya, bukan untuk menyembah, bukan untuk yang lain-lain, tapi semata-mata mutlak untuk bisa mengenal diri kita sejati. Cuma kita ditunjukkan jalannya. Jalan mengenal diri adalah dengan jalan melakukan sholat. Berdiri apa maksudnya, ruku apa maksudnya, sujud apa maksudnya, duduk apa maksudnya. Nah, jadi harus tahu isi kandungan sholat kita, jangan hanya sekedar melakukan ya Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasih. Kita harus perlu paham, perlu tahu hakikat sholat kita itu. Berdiri apa, ruku apa, sujud apa, duduk apa, bacaan-bacaannya apa, bacaan-bacanya itu maksudnya apa. Nah, nanti ada kajian-kajian selanjutnya ya. Nah, namun sebenarnya sholat itu pada hakikatnya kita dituntut untuk mengenal Tuhan kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, muraqabah ya. Makanya ada di dalam tarekat itu ada tingkatannya, ada muraqabah, musyahadah, ada ma'rifah. Setelah kita mendekatkan diri, maka kita akan menyaksikan. Setelah kita menyaksikan, maka kita akan ma'rifah atau mengenal Tuhan kita. Metode-metode untuk mengenal Tuhan ini banyak sekali ya Bapak Ibu saudara-saudariku, melalui syariat, melalui tarekat, melalui hakikat dan ma'rifat. Nanti kita tinggal pilih yang mana, mau jalan mana. Yang penting ketemu dengan Tuhan, menemui hakikat Tuhan yang sejati. Namun jalan yang paling mudah untuk mencapai Tuhan adalah jalan ma'rifat atau mengenal diri. Mengenal diri maka mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, begitu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam kajian diri itu banyak sekali ya metode-metode yang dilalui, rumus-rumus banyak sekali yang dilalui. Namun hakikatnya tujuan kita satu saja, yaitu ingin kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya bagaimana? Supaya kita itu selamat, zahir kita selamat, batin kita selamat. Sebagaimana yang dimaksud Islam. Islam itu selamat. Jadi Islam itu bukan hanya sekadar amal ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji, bukan. Itu hanya rukun, itu hanya tuntutan. Tuntutan jasmani, hukum, itu hukum syariat, hukum jasmani saja itu. Namun pada hakikatnya kita yang paling pertama adalah dituntut untuk mengenal Tuhan kita. Karena kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, maka kita akan paham, akan mengerti hakikat alam semesta ini. Jadi dengan sendirinya kita itu bisa berakhlakul karimah dengan siapapun, dengan apapun. Tidak semudahnya kita itu menyakiti sesuatu kalau kita udah paham hakikat ketuhanan itu. Karena apabila kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan paham dengan hakikat Tuhan. Kalau kita dah paham hakikat Tuhan, berarti kita akan paham hakikat alam semesta dan seisinya. Jadi disitulah kita dikatakan sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmatan lil alamin, diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta sekalian alam. Begitu juga kita sebagai umatnya harus menteladani, harus mencontoh ke beliau, harus bisa menjadi rahmatan lil alamin. Justru itulah kita harus mengkaji diri. Makanya inilah ajaran pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau ada di Mekah. Selama 13 tahun beliau di Mekah mengajarkan tentang tauhid atau ma'rifat atau tentang kajian diri. Karena dengan mengenal dirilah kita bisa mengenal Tuhan dan mentauhidkan Tuhan. Nah, begitu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasih, kembali kita ke kajian diri ya. Yang sebenar-benarnya diri ya, ini menurut kitab dan para ahli ya, menurut kitab dan para ahli tasawuf, para ahli ma'rifat. Yang sebenar-benarnya diri itu adalah ruh.
Apabila masuk roh itu ke dalam tubuh bernama nyawa. Setelah nyawa itu keluar masuk bernamalah napas. Setelah ingin sesuatu maka bernama nafsu. Setelah membuat barang sesuatu bernamalah akal atau ilmu. Inilah yang sebenar-benarnya diri. Karena di dalam diri kita inilah kezahirannya Tuhan. Zahiru rabbi fi batni abdi, kata Allah. Zahir Tuhan itu ada pada batin hambanya. Jadi jangan cari Tuhan di luar diri. Memang di luar diri juga ada, dalam diri juga ada. Karena Allah itu meliputi ya, muhitun lil alamin. Allah itu meliputi sesuatu yang diumpamakan. Tuhan itu tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Allah itu meliputi. Jadi Allah itu tidak bertempat, cuma dia meliputi segala tempat. Nah begitu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi begini ya Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan itu bertajalli. Ada istilah bertajalli ya. Bertajalli ini artinya maujud. Setelah Allah Subhanahu wa taala itu ingin menampakkan dirinya, lalu berubah menjadi ruh, berubah menjadi nyawa, berubah menjadi nafas, menjadi nafsu, menjadi akal dan ilmu. Begitulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher kamu sendiri. Karena pada hakikatnya kalau orang yang sudah mengenal diri itu, dirinya ini sudah lebur ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Tidak ada lagi akuan makhluknya, tidak ada. Kita ini sejatinya tidak ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan daya dan upaya Allah semata-mata. Wujud kita ini tidak ada, semata-mata wujudnya Allah semata. Kalau kita bicara hakikat, kalau kita mengkaji hakikat. Tapi kalau secara syariat ya diri kita ini ya makhluk. Tapi kalau kita mengkaji hakikat beda lagi. Makhluk itu tidak ada pada hakikatnya. Makhluk itu adalah kenyataan Tuhan bertajalli. Itulah yang dikatakan utusan khalifah. Makanya manusia ini adalah khalifah, gantian. Maksudnya khalifah itu gantian wujud Allah yang nyata di muka bumi. Nah itulah yang disebut dengan rasul atau nabi. Itu di zaman kenabiannya, di zaman kerasulan. Tapi di zaman kita ini tidak ada lagi nabi, yang ada hanya wali atau aulia. Kalau di zaman nabi dan rasul itu mengkaji tentang diri, beliau itu disebut nabi dan rasul karena beliau itu mengajarkan tentang hakikat Tuhan, tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Tapi di zaman sekarang tidak ada lagi nabi dan rasul, yang ada hanya para wali dan para aulia, atau al ulama warasatul anbiya, al aulia warasatul rasul. Ulama itu adalah pewaris para nabi, dan aulia wali-wali itu adalah pewaris para rasul. Ulama pewaris para nabi, aulia pewaris para rasul. Kalau para rasul itu endingnya ke kajian pengenalan diri, marifat ya. Tapi kalau nabi endingnya itu kajiannya ke hukum-hukum ya, hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih. Nah itu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan ada waktu ya di lain kesempatan. Simak terus video saya ini bagi siapa saja yang ingin mengenal diri, mengenal Tuhan yang lebih jauh. Ini saja, mungkin saya akan lanjut nanti di video lainnya. Sekian akhir kalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.